Dari lumpur Sleman ke lintasan dunia. Bukan lahir dari akademi elit, bukan anak sultan. Kiandra Ramadipa memulai semuanya dari tanah merah Sleman. Saat bocah lain sibuk main bola, dia udah lompat-lompat pakai motor trail. Sejak usia 5 tahun, udah ikut motocross lokal bareng keluarga. Gak cukup sampai di situ, dia sempat nyoba BMX, lalu pindah ke mini moto dan mini GP. Dari jalanan kampung ke sirkuit nasional, satu hal gak pernah berubah, insting balapnya buas. Tahun demi tahun, prestasinya makin gila, juara di kelas underbone 150, lalu naik ke Asia Production 250. Semua itu bikin satu kesimpulan mutlak, anak ini punya mental bertarung sejak kecil. Tapi, tunggu dulu, itu baru pemanasan. Titik balik tiket menuju dunia internasional. 2024 jadi titik balik karirnya. Masuk ke Asia Talent Cup bersaing dengan rider top Asia. Musim debut yang berat, tapi justru itu yang membentuk karakternya. Di saat banyak rookie gugup, Kiandra justru ngelawan. Honda Asia Dream Racing langsung ngelirik dan kasih kursi untuk ajang yang lebih keras, Red Bull Rookies Cup dan European Talent Cup 2025. Dua-duanya adalah jalur resmi Road to MotoGP. Dan siapa lawannya? Bukan cuma rider Asia, tapi juga Eropa, Amerika, bahkan Jepang. Levelnya dunia. Setiap race adalah medan tempur, tapi Kiandra datang bukan buat belajar. Dia datang untuk ganggu dominasi mereka. Dan gangguan itu baru dimulai. ETC Portugal, podium pertama, sejarah dimulai. Seri pembuka ETC 2025 di sirkuit Estoril, Portugal jadi sinyal keras. Dari rookie Asia, dia langsung naik podium ketiga. Itu sejarah, pembalap Indonesia pertama yang bisa berdiri di podium European Talent Cup. Waktu itu komentator Eropa sampai heran, siapa anak ini? Yang bikin geger bukan cuma podiumnya, tapi cara dia naik ke sana. Sabar di awal, lalu menyerang di akhir. Mirip gaya Casey Stoner. Buat Honda Asia Dream Racing, ini validasi. Mereka gak salah pasang taruhan. Dan buat tim lain, mulai pasang radar. Tapi apa ini cuma one hit wonder? Sayangnya buat mereka, tidak. Katalunya, penalti bukan masalah. Seri Katalunya Spanyol, November 2025. Kiandra dihukum penalti kualifikasi. Start dari posisi ke-24. Biasanya posisi kayak gini cuma target finish, bukan menang. Tapi yang terjadi di lintasan bikin sejarah berubah. Satu persatu rider dilewati. Taktik bersih, agresif, presisi tinggi. Di lap terakhir, dia menyerobot ke depan, melesat di lintasan lurus, dan garis finish. Selisih hanya 0,007 detik dari posisi 2. Ini bukan cuma kemenangan, ini keajaiban. Penonton berdiri, tim meledak emosinya. Dan ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Spanyol, dunia sadar, bocah dari Sleman ini bukan main-main. Dari lawan underrated ke ancaman nyata. Setelah kemenangan Katalunya, status Kiandra berubah. Bukan lagi pembalap Indonesia yang menjanjikan, tapi jadi lawan berbahaya. Lawan-lawan Eropa mulai waspada. Mereka tahu, satu kesalahan kecil aja Kiandra bisa nyalip. Statistiknya naik drastis. Konsistensi lap time-nya bikin analis geleng-geleng. Lebih dari sekadar hasil, attitude-nya di pedok juga dewasa. Gak banyak omong, tapi fokus. Mental seperti ini jarang ada di rider belasan tahun. Dan itu yang bikin lawan tegang. Karena ketika pembalap muda gak takut tekanan, gak takut penalti, dan tahu cara menang, itu bahaya. Kenapa Kiandra bisa sampai sejauh ini? Bukan cuma soal bakat. Kiandra adalah hasil tempaan disiplin gila. Dari motocross dia dapat kontrol ekstrim. Dari BMX dia dapat refleks dan agresivitas. Dari road race nasional dia dapat strategi. Semua itu ngasahnya jadi pembalap komplit. Tapi faktor terbesar, mental never give up. Siapa lagi yang bisa naik dari posisi 24 ke podium juara? Cuma mereka yang mentalnya udah tahan badai. Latihan fisik, adaptasi motor, simulasi tiap malam, semua dilakuin. Kiandra tahu, bakat aja gak cukup. Karena di Eropa, semua rider punya bakat. Yang membedakan siapa yang rela kerja lebih keras dari semuanya. Tim dan dukungan bukan main-main. Kiandra gak sendirian. Di belakangnya ada Honda Asia Dream Racing Junior Team, salah satu tim terbaik Asia dalam pengembangan talenta.
Mereka kasih motor kompetitif, pelatih teknis kelas dunia, dan akses ke program latihan MotoGP. Tiap data race dianalisis, tiap kesalahan dibedah. Tapi hebatnya, Kiandra gak manja dengan fasilitas. Dia tetap rendah hati, tetap mau belajar, tetap fokus. Chemistry antara rider dan tim ini yang bikin performa stabil. Banyak rider mudah hancur karena tekanan tim. Kiandra justru berkembang. Dan itu bikin semua rival harus hitung ulang prediksi musim depan. Ancaman serius di tahun-tahun berikutnya. Dengan prestasi di Red Bull Rookies dan ETC, jalan Kiandra menuju Moto3 World Championship makin terbuka. Tapi bukan cuma soal naik kelas, soal bertahan di level tertinggi. Kiandra bakal hadapi rival-rival yang lebih cepat, sirkuit yang lebih teknis, dan tekanan sponsor yang lebih tinggi. Tapi justru disitulah dia bisa bersinar. Kalau dia bisa jaga performa, adaptasi terus dan tetap lapar akan progres, dia bisa jadi penerus Veda Ega Pratama di kelas dunia, bahkan lebih. Tapi hati-hati, karena setiap bintang yang bersinar terang juga paling cepat terbakar, dan itulah taruhan besarnya. Perbandingan dengan talenta dunia. Saat ini, nama Kiandra mulai disebut-sebut bareng rider muda top lain, Joel Esteban, Maximo Quiles, Brian Uriarte. Bedanya, mereka dibesarkan di Eropa. Kiandra berjuang dari Asia Tenggara, penuh limitasi. Tapi hasilnya sama kompetitif, bahkan lebih buas. Gaya balapnya eksplosif, start lambat, gak masalah. Race panjang, dia sabar. Overtake, klinis. Banyak media asing mulai mengulasnya. Bahkan beberapa tim Eropa mulai ngirim sinyal minat. Tapi Honda tentu gak mau lepas dengan mudah. Disitulah titik panas baru muncul. Siapa yang akan rebut Kiandra? Dan apakah dia siap ke Moto3 lebih cepat dari rencana? Penutup bukan lagi bocah biasa. Dulu namanya cuma muncul di grup-grup balap lokal. Sekarang jadi headline media balap Eropa. Kiandra Ramadipa telah membalik semua ekspektasi. Dia bukan sekedar pembalap muda berbakat, tapi simbol bahwa mimpi Indonesia gak berhenti di Veda. Ia adalah generasi baru yang datang tanpa kompromi, tanpa takut, tanpa tunduk. Musim 2026 dan seterusnya bakal jadi penentu. Tapi satu hal udah pasti, kalau kamu penggemar MotoGP, mulai sekarang catat namanya. Karena ketika dia naik ke kelas dunia nanti, semua orang akan berkata, kita udah tahu sejak lama, bocah itu memang luar biasa.